Maka kalau Bapak Ibu punya tabungan 100 juta, amin. Dari bunyi aminnya seperti nggak yakin. Punya tabungan 100 juta, keluar zakat malnya 2,5%. Berapakah 2,5% dari 100 juta? Memang kalau udah cerita zakat ini banyak yang pura-pura bodoh memang. 2,5%-nya 2,5 juta. Jadi dalam setiap setahun, satu awal putaran Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, maka setiap tahun itu keluar 2,5%, 2,5 juta. Yang punya perhiasan gitu juga, emas, gelang, cincin, jam, anting, subang, rantai, gelang kaki, kanan, kiri, kumpulkan semua, ada emas di gigi, copot, timbang, keluarkan 2,5%. Tapi katanya perhiasan emas itu nggak ada zakatnya Pak Ustadz. Kalau menurut mazhab Hambali dikeluarkan zakatnya sekali seumur hidup. Tapi kalau menurut tiga mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, kalau nisabnya sampai 200 misqal, 200 misqal itu sama dengan 850 gram. 850 gram itu sama dengan sekilo kurang 1,5 ons. Ibu-ibu yang kalau pergi kondangan wajahnya merah karena antingnya 2,5 ons. 2,5 ons sini, 2,5 ons sini, 2,5 ons sini, 2,5 ons sini. Kalau mau pergi undangan, datang orang minta sedekah, maaf ya, nggak ada uang kecil. Itu kalau sampai 850 gram, sekilo kurang 1,5 ons, itu dikeluarkan zakatnya 2,5%. Mau pakai mazhab Hambali sekali seumur hidup, nggak pakai nisab. Mau pakai Syafi'i, Maliki, Hanafi, ditunggu sampai, tapi saya anjurkan nggak usah nunggu sampai 1 kilo kurang 1,5 ons. Jadi berapapun yang ada. Kalau laki-laki asal punya emas, tidak dilihat perhiasan, karena laki-laki nggak boleh pakai perhiasan emas, keluarkan 2,5%. Ustaz Somad, ya boleh nanya? Boleh. Di rumah saya emas ada 50 kilo. Siapa? Suami saya. Itu nggak ada zakatnya. Itu Mas Parno. Mohon maaf Pak Parno, jangan tersinggung. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada zakat tanaman, ada zakat madu, ada zakat rikas barang temuan. Kalau Bapak Ibu di Kalimantan Selatan nggak bayar zakat, Bapak Ketua Basnas nggak tahu. Kita nggak ada periksa berapa tabungan Syanu, kita nggak punya kekuasaan. Kita hanya mengimbau, kepala daerah hanya buat perda, Ustadz Somad hanya ceramah, bayarlah zakat, bayarlah zakat. Tapi orang yang nggak mengeluarkan zakat, ini true story, kisah nyata. Kebetulan kawan saya menjadi pengurus Basnas. Datanglah ke rumah orang kaya. Rumahnya besar, mobilnya mahal. Diperkirakan ini rumah sekitar 10 miliar, mobilnya 2 miliar. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Kelihatannya Pak Haji ini orang mampu, rumahnya mahal, mobilnya. Kami dari Basnas mau ngutip zakat Pak Haji. Kata Pak Haji, saya ini belum bisa bayar zakat karena semuanya utang. Rumah nih utang, mobil nih utang. Padahal secara fikih, utang rumah dengan utang mobil tidak menghalangi untuk zakat. Yang dimaksud orang banyak utang nggak bayar zakat itu kalau utang terkait dengan usahanya. Jadi kalau dia ternak ayam, ternak lele, ada utang terkait bisnisnya, itu yang menghalangi zakat. Adapun utang rumah, utang mobil nggak nyambung. Tapi karena dia nggak mau bayar zakat, ya apa boleh buat? Ya baiklah Pak Haji. Kalau Pak Haji nggak mau, ya nggak apa-apa. Kawan saya pun pulang. Hari berganti musim berubah, tiba-tiba datang tuh Pak Haji. Karyawan bilang, itu ada yang datang. Alhamdulillah, mungkin sudah terbuka pintu hidayah. Begitu sampai masuk dia nanya, Dek, ada nggak zakat untuk saya? Begitu cepatnya Allah membalikkan. Yang dulu nggak mau berzakat langsung jadi fakir miskin. Saya nggak nakut-nakuti, cerita aja. Jadi yang nggak mau bayar zakat, ya lihat aja lah 2023. Uang yang tidak dizakatkan, dia akan keluar dengan caranya sendiri. Karena dia seperti air yang disimpan di dalam tabung. Tabungnya ini 600 ml. Kalau dia udah lebih, dia akan tumpah sendiri. Begitulah uang yang tidak dizakatkan, akan keluar dengan caranya sendiri.
Uangnya disimpan di dalam laci, lacinya dikunci, lacinya dalam lemari, lemarinya dikunci, lemarinya dalam kamar, kamarnya dikunci, kamarnya dalam rumah, rumahnya dikunci, rumahnya dalam komplek, kompleknya dikunci, kebakaran, hilang. Nangis ke kantor Basnas. True story, kisah nyata, macam-macam. Saya di Basnas ini, Pak Ketua, pulang dari Maroko tahun 2008. 2009 dikasih SK, Abdul Somad diangkat sebagai anggota Badan Amil Zakat Provinsi Riau, bagian yang ke kantor-kantor sosialisasi. Jadi saya penasaran, saya kan masih anak baru, anak kecil baru pulang. Saya tanya Pak Ketua Basnas, Pak Ketua, iya, saya kok diangkat jadi tim sosialisasi? Kehebatan saya emangnya apa? Suara Ustadz keras. Masuk kantor, keluar kantor, habis semua kantor dinas, kantor badan, kantor, semua kantor yang ada di Jalan Sudirman itu, habis semua Ustadz Somad masuk sosialisasi. Bayarlah zakat, bayarlah zakat. Begitu selesai, apa kata karyawan? Mohon maaf Pak Ustadz, kami ini fakir miskin. Loh, kalian kan PNS. Karena SK kami sedang disekolahkan ke bank. Kami ini ke kantor tinggal tanda tangan aja lagi Pak Ustadz, gajinya sudah habis. Padahal dia sudah ngambil uangnya duluan. Inilah orang kaya bermental fakir. Di sini nggak ada. Dulu memang pernah ada, tapi udah meninggal semua deh. Yang ada nih baik-baik semua. Ada orang kaya nggak mau berzakat. Duitnya 100 juta di bank. Zakatnya 2,5%. Disimpan itu uang. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Tiba-tiba nggak ada hujan, nggak ada angin, sakit lutut. Dibawa ke tukang pijat, makin sakit. Dibawa ke akupunktur, ditusuk pakai jarum, makin sakit. Akhirnya pergilah ke Malaka, Malaysia, naik pesawat, diperiksa sama dokter, pakai martil kecil. Ayah, lapuk lah lapuk, kata dokter Cina. Rupanya batok lutut sudah lapuk. Mau diganti batok dari besi, diganti. Harganya berapa? Harganya sebelah kanan 40, sebelah kiri 40, ongkos pasang 20, pas 100. Jadi nggak mau berzakat, silakan aja simpan. Tapi pulang dari sini, nanti pas makan siang, rasakanlah lutut dari mulai. Walaupun video ini ceramahnya di Yayasan Amal Soleh Hazma, tapi Pak Ketua Basnas boleh potong video yang menakut-nakutkan ini, nanti di-share.